tadi kita membahas tentang bagaimana orang tua bisa membantu anak untuk lebih fokus. Sekarang mungkin bisa dibahas juga nih Bu, adakah keterampilan-keterampilan yang bisa dilatih dalam diri anak untuk membuat ia bisa lebih fokus belajar? Baik, jadi memang mau tidak mau ya kita perlu mengembangkan keterampilan-keterampilan terkait dengan rentang fokus tadi pada anak ya. Kita ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka. Pertama adalah terkait dengan manajemen diri gitu ya. Bagaimana anak dapat mengatur diri dan perilakunya. Misalnya dengan tadi membantu anak membuat jadwal yang terstruktur sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk mengerjakan suatu kegiatan secara runut, kemudian juga memecah satu kegiatan yang kompleks menjadi langkah-langkah sederhana dan konkret sehingga anak menjadi tidak lupa urutannya seperti itu. Nah, yang ketiga misalnya dengan membuat menggunakan alarm gitu Mbak. Jadi oh ya nanti aku harus selesai mengerjakan ini atau memulai melakukan kegiatan ini pada saat alarm berbunyi. Jadi tentu hal ini akan membantu anak juga untuk fokus pada pekerjaannya sehingga pada saat alarm berbunyi mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik seperti itu. Nah, hal yang kedua ya, yang terkait dengan yang bisa dilatih yaitu adalah mengambil jeda untuk bergerak. Jadi saya agak mengulang hal yang tadi terkait dengan pentingnya bergerak untuk membantu anak menjadi lebih fokus ya. Tadi di depan sebelumnya telah kita bahas bahwa ada beberapa gerakan yang dapat fungsi gerakan untuk membantu kita untuk menjadi lebih fokus dan alert. Contohnya misalnya memberikan kesempatan pada anak untuk istirahat sejenak pada saat mengerjakan satu tugas setelah 20 atau 30 menit tergantung usianya tentunya ya Mbak ya gitu ya. Misalnya untuk lari di tempat, melakukan peregangan, atau ada juga yang berhenti dulu terus ngunyah gitu ya. Itu juga gerakan-gerakan, tentu bukan makanan-makanan lunak semacam puding atau bolu yang memang jumlah kunyahannya hanya sedikit, jumlah yang makanan yang masuk banyak gitu, tapi justru makanan-makanan yang memang kita cari sensasi ngunyahnya, misalnya kacang, potongan buah, seperti itu akan membantu mereka juga gitu. Kemudian kegiatan meniup ya, atau minum dengan sedotan gitu ya. Jadi misalnya jus gitu yang agak kental dengan sedotan, itu menggantikan gerakan yang dilakukan oleh otot-otot rongga pernafasan kita dalam menarik nafas dan membuang nafas panjang gitu ya. Kadang-kadang kita ngajarin anak, yuk tarik nafas panjang gitu. Tetapi pada anak-anak seringkali karena ini sulit ya untuk melakukan itu. Tetapi dengan meniup atau menyedot sebetulnya tanpa disadari mereka telah melakukan gerakan itu. Jadi gerakan itu akan membantu mereka menjadi fokus. Nah, terakhir adalah dengan mengajarkan kepada anak-anak itu beberapa gerakan yang dapat membantu mereka untuk menjadi lebih teratur, menjadi lebih tenang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang dapat kita ikuti ya. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan Elephant Wisdom, yaitu jadi Elephant Wisdom itu adalah gerakan memijat daun telinga dengan ibu jari dan dengan telunjuk, dimulai dari ujung atas telinga kita sampai ujung bawah secara ritmis, teratur dan pelan-pelan gitu ya. Nah, ini dilakukan di sisi kanan maupun kiri telinga anak, dilakukan oleh dia sendiri, dan ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih fokus gitu. Nah, yang kedua adalah Infinity 8 gitu ya. Jadi atau membuat angka 8 tidur gitu Mbak Disti ya. Jadi kita bisa membantu mereka, misalnya lihat telunjuk mamah gitu ya. Kita letakkan sejajar dengan mata, kemudian minta anak untuk mengikuti gerakan tangan kita yang jari kita yang membuat seperti huruf 8 angka 8 tidur seperti ini gitu, tetapi meminta anak tidak menggerakkan kepalanya, hanya mengikuti dengan matanya. Nah,
pada tahap yang lebih lanjut, anak bisa melakukannya sendiri, Mbak. Misalnya dengan merentangkan tangan telunjuknya di depan sampai sejajar dengan mata, dan kemudian mulai membuat gerakan seperti angka 8 tidur, dan matanya tetap mengikuti gerakan jari membuat angka 8 ini. Nah, gerakan ini bisa diulang-ulang untuk membuat anak lebih fokus. Nah, yang contoh berikutnya kita sebutnya monkey wisdom gitu ya. Jadi ini anak berdiri dalam posisi kaki yang agak terbuka. Kemudian kita mulai dari, untuk memudahkan, kita mulai dengan mengangkat lutut, melipat lutut dan mengangkatnya lutut kanan ke arah kaki kiri, dan kita sentuh dengan tangan kiri. Nah, demikian juga selanjutnya cara pelan-pelan bergantian, kaki lutut kiri kita angkat dan kita sentuh dengan tangan kanan. Demikian secara berulang-ulang dan pelan-pelan. Hal ini akan membantu seorang anak untuk dapat memiliki rentang fokus yang lebih baik, Mbak. Gitu. Baik. Ini contoh-contoh sederhana ya. Baik. Kalau yang monkey wisdom tadi, jadi secara bersilangan seperti itu Betul, ya, Bu ya, antara betul. kaki dengan tangan. Betul. Jadi ketika kaki kiri, maka tangan yang kita pakai untuk menyentuh adalah tangan kanan, dan sebaliknya. Sebaliknya. Seperti itu. Wah, sahabat kancil, lagi-lagi kita mendapatkan informasi yang sangat jelas, sangat lengkap nih dari Ibu Rini, disertakan dengan contohnya. Terima kasih banyak Bu Rini untuk penjelasan dan peraganya tadi. Sahabat kancil, kita sudah membahas tadi tentang rentang atensi anak dan bagaimana orang tua bisa membantu anak untuk lebih fokus. Dan tadi Bu Rini juga meng-highlight lagi-lagi ternyata gerakan itu sangat penting untuk bisa meningkatkan rentang fokus anak. Jadi ketika anak mungkin sudah belajar dalam waktu yang lama, lalu dia butuh bergerak, justru jangan dihentikan ya Bu. Betul sekali. Namun diarahkan Betul. anak untuk bisa bergerak secara teratur dan ritmikal. Tadi sudah dicontohkan, ada gerakan memijat telinga secara ritmikal dan perlahan, ada juga membuat bentuk angka 8 terbalik dengan tracing matanya, dan tadi juga melakukan gerakan kaki dan tangan secara bersilangan seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Rini telah bersedia sharing informasi di program Kata Kancil. Demikian Sobat Kancil, pembahasan kita mengenai gerak yang membantu anak untuk bisa lebih fokus. Jangan lupa untuk ikutin video-video Kata Kancil selanjutnya pada program Kata Kancil ini. Terima kasih dan salam.